Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa alhamdulillah wa sekalian. Di malam hari ini dengan izin Allah kita kembali berjumpa dalam program Halaqah Ngaji Kitab. Insyaallah setiap malam Senin ya pada Isya dengan 8. Dan untuk kajian kitab yang dibahas ini bervariasi ya. Jadi supaya kita bervariasi mengenal kitab-kitab ya para ulama itu ya, supaya juga melatih ya di dalam mengetahui teks-teks kitab ya, karena teks kitab itu akan tergantung juga dengan disiplin ilmunya ya. Jadi kalau kita membiasakan ya dalam ilmu tafsirnya misalnya ya, kemudian ilmu hadis, ilmu fikih ya, ilmu bahasa Arab dan sebagainya gitu, sehingga kita akan akrab dengan berbagai kitab para ulama ya. Jadi tidak hanya di satu bidang ilmu saja ya. Itu karena kemampuan baca kitab itu bukan hanya dari segi kemampuan bahasa ataupun kaidahnya ya, tapi juga sangat tergantung pengetahuan kita terhadap bidang ilmu yang dibahas di kitab itu gitu. Ya, jadi kalau ngebahas ilmu tafsir ya ada ciri khasnya, ada istilah-istilahnya gitu. Membahas ilmu hadis ada istilah-istilahnya. Jadi tidak hanya dari segi bahasa. Ya, jadi istilah-istilahnya juga kita harus tahu. Ya, nah di pertemuan ini ya kedua kita akan membahas ini ada dua sesi ya. Jadi kita istilahkan ilmu wasail itu ilmu alat ya, dan ilmu maqasid ya. Maqasid itu ilmu intinya. Jadi ada dua sesi ya. Sesi pertama ilmu wasail alat, yaitu kalau hadis berarti mustalahnya dulu ya, lalu yang kedua maqasid ya berarti nanti kita akan bahas syarahnya, syarah hadis. Itu dari Fathul Bari ya, syarah Sahih Bukhari. Ya sekitar satu sesi sekitar 30 menitan ya. Atau lebih sedikit. Nanti bisa ada tanya jawab kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan ya. Ya, jadi ini melanjutkan yang sudah berjalan sebetulnya kajian ini. Nah, sekarang masih membahas tentang macam-macam hadis dhaif. Ya, macam-macam hadis dhaif. Ya, di halaman 75. Ya, halaman 75. Nah, itu terakhir berkaitan dengan hadis mungkar. Ya, ya ada istilah ya yang disebut dengan hadis mungkar. Ini hadis dhaifnya itu dari segi hafalan, dari segi hafalan rawi. Ya, kalau sebelumnya sudah kita bahas ya berkaitan dengan sifat dari perawi itu. Ya, sifat dari perawi ya, atau keadalahan ya, integritas ya dari rawi, keamanahnya. Nah, kalau sekarang dari sisi hafalannya. Ya, karena kan syarat hadis sahih itu apa? Ya, mata sholat sanaduhu ya kan? Binakli adlid dobitin ya min awalihi ila muntahu min ghairi sujudin wala ilatin. Ya, jadi yang namanya hadis sahih itu yang bersambung sanadnya ya, ya dengan diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dobit. Ya. Ya, jadi syarat pertama sanadnya bersambung. Nah, maka nanti yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis sahih
ya itu menjadi dhaif. Atau paling tidak nanti ada hasan. Hasan tuh hanya dari sisi ini, dari sisi dhabatnya, hafalannya, ya atau penjagaannya terhadap hadis. Ya, nah jadi kalau yang tidak memenuhi syarat-syarat itu maka dia dhaif. Nah, jadi dari syarat-syarat ini makanya terbagi gitu hadis-hadis dhaif itu. Dari sisi sanad tadi itu terbagi. Ya, ada yang disebut mengkoti gitu ya, terputus sanadnya. Ya, ada yang disebut dengan mursal ya, itu kalau misalnya eh, apa tabiin langsung meriwayatkan dari Nabi. Padahal kan harus ada melalui sahabat. Tapi ini tabiin langsung dari Nabi nih, itu mursal ya. Kemudian nanti ada yang disebut dengan apa namanya? Mu'allaq. Kalau mu'allaq itu dari rawi langsung gitu. Ya apa namanya? Tanpa sanad. Ya, kalau munqati itu lebih umum sebetulnya munqati. Ya, tapi dia di bawah sahabat. Ya, ada mudhal. Kalau mudhal itu kan dia terputus sanadnya itu dua ya, dua atau lebih secara berurutan. Kalau jadi cuma satu, ya, kalau dua berurutan, nah itu mudhal disebut di istilah-istilah. Nah, itu kan kedaipan dari sisi sanad. Jadi sanadnya nggak nyambung gitu. Cuman dia ada beberapa macam nggak nyambungnya itu. Ya, dari sisi sanad. Kemudian dari sisi adalah tadi ya, dari sisi kan tadi binaklil adli ya, dengan diriwayatkan oleh perawi yang adil. Adil di situ maksudnya bisa dipercaya, amanah. Ya, nah maka yang tidak memenuhi syarat ini, maka dia doib. Misalnya perawinya itu dan yang paling paling apa namanya, paling parah ya, paling parah dalam masalah adlin ini adalah dusta. Jadi kalau perawi itu dusta, itu berarti hadisnya itu paling parah kedaipannya. Ya, makanya yang pertama itu kan disebut hadis maudhu. Nah, hadis maudhu itu kan perawinya pendusta. Nah, dia paling paling tinggi itu atau paling parah kedaipannya. Makanya disebut maudhu, hadis palsu. Ya, apa dikenal sebagai pendusta. Nah, atau yang di bawahnya tertuduh dusta. Nah, ini agak di bawah, tapi tetap dia doi. Kan disebut hadisnya itu matruk. Ya, hadis matruk itu adalah yang perawinya dituduh berdusta. Ya. Kemudian ada juga majhul, tidak dikenal. Nah, tidak dikenalan itu juga menyebabkan hadis itu doi. Ya, jadi harus dikenal di perawinya, dikenal keamanahannya, ya, adalahnya. Kemudian juga ada berkaitan dengan kebid'ahan, melakukan kebid'ahan atau masih melakukan dosa besar gitu kan. Ya, nah itu dari segi adalah. Nah berikutnya sekarang itu udah masuk ke pembahasan kedoipan dari segi dobat. Dobat itu hafalannya. Kalau tadi masalah sifat, ya, masalah sifat amanah dan sebagainya. Nah, kalau sekarang dari segi hafalan atau penjagaan. Pokoknya dobat itu ada dua, ada dobtu sodrin, ada dobtu kitab. Dobtu sodrin itu jadi hafalan, jadi hafalannya itu harus sama persis dengan yang dia riwayatkan dari gurunya, dari guru sampai ke Rasul. Tidak boleh ada perubahan redaksinya. Ya, nah kalau dokter kitab tulisan, ya dia menuliskan apa yang dia riwayatkan. Itu juga harus betul-betul dijaga. Nah kalau apa namanya, kalau hadis sahih itu kan harus tamu dobti, dobtnya harus sempurna. Ya, jadi kalau misalnya dia meriwayatkan 100 hadis, dari 100 hadis itu nggak ada yang salah. Hafalannya, penjagaannya harus kuat. Ya, nah kalau ada kekurangan, ya misalnya dari 100 tuh salah satu, dua gitu kan, tiga,
ya itu khafif, khafifud dhabti. Nah, sehingga derajat itu turun dan jadi hasan. Tapi kalau hasan itu masih diterima. Jadi di bawah sahih, cuman tidak dhaif, dia diterima. Hadisnya diterima gitu, hasan itu. Nah, kalau lebih dari itu, nah itu dhaif. Udah itu nggak bisa dijadikan hujah, tidak bisa diterima. Ya, itu dalam masalah dobat. Nah, yang pertama itu disebut hadis mungkar. Nah, itu sudah kita bahas. Nah, ini masih nyambung ya di pembahasan hadis mungkar. Nah, hadis mungkar itu adalah yang rawi doib menyendiri. Menyendiri itu dalam arti meriwayatkan satu hadis. Ya, baik itu dari sanadnya atau dari matan. Kalau para perawi lain itu mengucapkan redaksinya begini, sedangkan dia begini beda sendiri si redaksi, ya redaksinya beda sendiri, gitu ya. Misalnya tentang itu di sini ya ada contoh-contohnya ya. Tentang hadis keutamaan Qiyam Ramadan atau Syam Ramadan. Nah, dia redaksinya itu Innallaha azza wa jalla farada alaikum syiyam syahr Ramadan ya wa apa suninat lakum qiyamuhu faman shamahu wa qama wa iman wa tisaban kharaja minad dzunub kayaumin waladatuhu. Ya, dia keluar ya dari dosa seperti hari dilahirkan oleh ibunya. Itu redaksinya seperti itu. Ya, ini perawinya namanya Nadar bin Syaiban ya. Nadar bin Syaiban. Nah, ini rawi yang lemah. Nah, dia meriwayatkan dengan redaksi seperti itu. Nah, sedangkan para perawi lain yang sikoh ya seperti Yahya bin Sa'id Az-Zuhri ya, Yahya bin Abi Katsir, hadisnya dari Abu Salamah dari Abu Hurairah. Nah, itu kan dengan redaksi man koma ya syahrul Ramadan atau man koma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama. Nah, dia jadi beda sendiri si redaksinya. Nadar bin Saiban itu. Nah, ini disebutnya hadis mungkar. Ya, baik dari segi matan ataupun sanad. Ya, dari segi sanadnya ya kalau yang lainnya sanadnya itu begini gitu kan dia beda sendiri di sanadnya ya beda sendiri. Ya di sini misalnya dikatakan Nadar bin Syaiban itu dia keliru dalam riwayat hadis ini dia meriwayatkan dari Abu Salamah ya dia berkata menceritakan kepadaku ayahku. Nah, padahal para ulama yang mengatakan bahwa Abu Salamah itu tidak mendengar dari ayahnya. Sedangkan dia mengatakan dalam sanadnya itu Abu Salamah ya lalu mengatakan telah menceritakan kepadaku ayahku. Nah, padahal kata para ulama ya yang lain justru Abu Salamah tidak mendengar dari ayah. Ya, bukan bohong sih kalau itu apa namanya bisa jadi karena ada masalah dobat ini, masalah hafalan, ingatan gitu. Dia tidak ingat ya keliru gitu kan. Kalau ini kan tidak dusta sebetulnya, cuman karena kan ini pembahasannya masalah hafalan tadi, masalah hafalannya. Ya, jadi dia tidak mengingat secara benar ya terhadap hadis yang dia riwayatkan. Ya. Nah, sekarang ada tanbihat. Ya, apa peringatan-peringatan. Jadi masih terkait dengan pembahasan ini ya, hadis yang mungkar. Nah, jadi hadis yang mungkar itu tadi ya, jadi ada rawi dhaif menyendiri baik dalam sana atau matannya. Nah, atau menyalahi yang lebih kuat darinya. Ya, menyalahi yang lebih kuat dari. Ya, tanbihat, peringatan.
Wala budda lana fi hadzal maqami minat tanbih. Ya, kita mesti di makom ini, ya di apa namanya, pembicaraan ini maksudnya ya, makom ini. Minat tanbih ya, memberi peringatan ala iddati masaila. Ya, kepada beberapa permasalahan. Masailah ini di maju dengan fathah ya, karena ismulatil sorib ya, wazan masailah yang tanbihat itu ya. Tandari juta tahadal babi ya, yang tercakup di bawah bab ini. Ya, ada yang mau nyoba baca? Saya baca ya, baca aja. Di mana al-ula? Iya, al-ula. Al-ula adalah inda syarhi ta'rifil munkari. Karena annahu ma tafarrada bihil doifu man min kibali hifzihi wa huwa fil haqiqatil aglabu wa huwa fil haqiqatil aglabu walakin ba'dul ulama walakinna ba'dul ulama'i qad ya'uddu tafarruda tafaruda. Masdar sendiri? Iya, masdar. Tafarrudal ba'duhi fi adalatihi munkaron. Walidzalika fa innaka tajidu katsiran minal a'immatil muttaqaddimina yatlukuna dari atlaq bukan dari atlaq yutlikuna wasfal munkari alal hadisil sifat hadis. Ini sebelah tadi mubtada muakhar kan misalnya. Iya. Wa innama jaro tafriqatu ala nahwi al-madhkuri indal mutaakhirin. Akhirina. Ya. Nah, jadi yang pertama ya, jadi peringatan yang pertama dari penulis ya, annana inda syarhi tarifil munkari, bahwa kami ketika menjelaskan definisi mungkar, zakarna anahu, kami sebutkan bahwa ia ma tafarrada bihi dhaifu, yang seorang rawi yang doib, yang lemah menyendiri ya, tafarrada menyendiri ya, min kibali hifdzihi, dari segi hafalannya. Wa huwa fil haqiqati aglabu, dan dia pada hakikatnya adalah aglabu, yang dominan ya, atau menurut kebiasaannya, keumumannya. Walakin ba'dul ulama'i, tetapi sebagian ulama qad ya'uddu, terkadang, nah ini biasanya kalau qad masuk ke fi'il mudhari artinya terkadang, walaupun ada juga sebetulnya artinya sungguh ada. Masih jadi enggak, iya, enggak semua. Ya, kalau nggak salah di Quran ada ya, saya lupa itu. Ada di Quran, ada qad masuk fi'il mudhari tapi artinya sungguh. Karena qad itu ada 3 mana, ada lit tahqiq ya, lit taklil, dan lit takrib.
Ya, tahqiq itu diartikan sungguh. Nah, biasanya dia masuk ke fi'il madi. Tapi tidak menutup kemungkinan ke fi'il mudhari pun salah. Bisa artinya tahqiq. Ya. Kemudian taklil, nah itu berarti artikan kadang-kadang. Nah, biasanya masuk ke fi'il mudhari. Ya, yang ketiga li takrib. Takrib itu menunjukkan dekat waktunya. Itu seperti di dalam qomat, kon qomatis sholat. Itu makna kondisi itu li takrib. Jadi telah dekat waktu sholat. Kan sholatnya belum, masa diartikan sungguh telah berdiri sholat, kan belum sholatnya juga. Artinya konteksnya. Konteksnya. Ya, iya. Dia takrib menunjukkan dekat. Jadi sudah dekat waktu berdirinya sholat. Itu komat itu di sini. Ya. Jadi sini kadang ya. Terkadang menilai atau menghitung, kan ada yang undur dari kata adat, ya, menghitung, menilai tafarrudal makduhi fi adalatihi, ya, menyendirinya makduh, ya, orang yang dituduh, ya, makduh itu, ya, atau apa namanya, makduh, iya, diberi aja sedikit-sedikit. Fi adalatihi, dalam keadalannya, munkaron, sebagai munkar. Walidzalika fa innaka tajidu katsiran. Oleh karena itu, kamu menemukan banyak minal a'immatil mutaqaddimina, para ulama terdahulu, yutlikuna, ya, menyebutkan secara mutlak. Ya, jadi menyebutkan istilah, ya, wasfal munkari, pensifatan munkar, alal hadisil maudhu'i, terhadap, ya, hadis maudhu. Ya, nah, jadi ini adalah peringatan, ya, dalam penggunaan istilah munkar, karena memang yang namanya disiplin keilmuan itu kan dari segi istilah-istilahnya mengalami perkembangan, ya, dari ulama-ulama awal, ya, kemudian ulama-ulama akhir, mutaakhirin. Nah, kadang ada istilah-istilah yang semakin diperkuat, ya, semakin sistematis gitu, ya. Nah, jadi oleh para ulama mutakhirin belakangan, ya, istilah mungkar itu dikhususkan kepada rawi yang dhaif dari segi hafalan tadi, dapat. Ya, nah, adapun para ulama terdahulu itu ada menggunakan istilah munkar ini terhadap rawi yang dhaif dari segi adalahnya. Makanya kadang hadis maudhu disebut munkar gitu. Ini istilah ulama terdahulu. Nah, makanya kita harus jeli melihat ini istilah yang digunakan tuh. Apalagi dalam ilmu hadis tuh terkadang masing-masing ulama punya istilahnya sendiri, gitu. Punya istilahnya sendiri di dalam ilmu hadis ini. Ya, ya, hampir dalam berbagai ilmu juga begitu, ya. Jadi kita harus melihat istilah-istilah yang digunakan itu maksudnya apa, jangan salah paham. Seperti dalam ilmu ushul fikih juga, kalau ulama-ulama awal, ya, seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, itu menggunakan istilah makruh tapi maksudnya haram. Gitu. Ya, menggunakan istilah makruh tapi maksudnya haram. Makanya, ya, kalau dalam thariqahnya Nafiyah eh, itu dibagi, kan, ada makruh tanzim, makruh tahrim. Jadi ada makruh tanzim, ada makruh tahrim. Kalau makruh tanzim itu ya makruh. Kalau makruh tahrim itu haram. Tapi dia dibedakan, ada makruh tahrim, ada haram. Bedanya apa? Ada perbedaan. Kalau makruh tahrim itu
haramnya itu dengan dalil zonni. Kalau haram, haramnya dengan dalil yang qat'i, tegas, lebih kuat. Seperti khamar haram, itu kan qat'i dalilnya. Nah, rokok haram, nah itu tidak qat'i, zonni. Bagi yang berpendapat haram, kan berbeda pendapat. Begitu. Jadi itu istilah-istilah itu perlu dilihat. Oleh karena kata beliau, wa inna majarat tafriqatu ala nawi madhuri dan mutahirid. Ya, hanyalah berlaku ya jaro di sini. Bisa diartikan berlaku pembedaan apa namanya dalam bentuk yang telah disebutkan. Nahwi di sini maksudnya adalah bentuk ya. Dalam bentuk yang telah disebutkan maksudnya tadi bahwa munkar ini digunakan untuk hadis doib berkaitan dengan nobatnya tadi. Nah ini menurut para ulama mutahirid belakangan penggunaan istilah ini. Gitu. Jadi kita harus lihat itu mana ulama mutaqaddimin, mutaakhirin dalam menggunakan istilah. Asaniyatu yang kedua. Anna ba'du ahlil ilmi yu'abbiruna 'anil munkari bil gharibi. Bahwa sebagian ahli ilmu ya itu mengungkapkan dari hadis yang mungkar dengan istilah gharib. Ya, dengan istilah gharib. Fa yaquluna hadza haditsun gharib. Ini adalah hadis gharib yaqsuduna bihi annahu munkar. Mereka memaksudkan dengan istilah tersebut bahwa itu adalah munkar. Waqad yutliquna al-munkar 'alal maudu'i aidan, dan terkadang mereka menggunakan istilah munkar untuk hadis maudhu juga. Gitu. Jadi ada istilah gharib. Ya, gharib itu makanya sering juga sebetulnya ketika disebut hadis gharib itu ya menyendiri ya dari segi hafalannya gitu, dari segi lobatnya. Sedangkan para ulama lainnya berbeda gitu ya. Dari segi matan ataupun dari segi sanadnya. Seperti yang tadi dicontohkan. Asal satu yang ketiga anan nakarota la tahtasu bis sanadi faqat, bahwa nakaro munkar di sini kan nakaro itu maknanya lebih ke kayak nakiro ya kalau dalam ilmu nahwu, tidak dikenal gitu. Asing ya. Jadi dia asing, berbeda dari yang lain gitu kan. Ya. Bukan munkar dalam arti kemungkaran gitu ya. Bukan, tapi dia asing. Tidak dikenal. Nah, dia menyendiri ya. Nah, jadi di sini diberi peringatan bahwa tidak hanya saja. Artinya berlaku juga pada matan bal qattaqau fil matani aidon, tapi terkadang. Nah, kalau di sini artikan terkadang. Terkadang terjadi juga pada matan ya wa suratuha, dan gambarannya an yurwal hadi nah ini harusnya an yarwiya ya, ada titiknya karena ada failnya di depan. Jadi bukan yurwa, kalau yurwa kan majhul. Harusnya nggak ada fa'il, ini fa'ilnya ada. Jama'atun. Jadi an yarwiya al-haditha maf'ul bihnya, jama'atun fa'ilnya. Ya, jama'atun siqatun, sifat dari jama'atun. Jadi sekelompok ulama yang siqah, yang terpercaya meriwayatkan hadis dengan satu lafaz wa yarwihi dha'ifu bilafdin mughayirin. Dan ada satu perawi yang dhaif yang lemah meriwayatkannya dengan lafaz yang berbeda. Waqad masalna lahu bihadisin nadri ibni Syaibana, dan sungguh kami telah memberi contoh untuknya dengan hadis Nadar bin Syaiban yang tadi yang saya sebut. Itu pada contoh yang pertama, misal awal ya. Aw an yarwiyal hadisa jama'atun minasiqati, atau sekelompok ulama yang siqah meriwayatkan satu hadis wa yarwihi dhaifu binafsi lafzi, dan perawi dhaif meriwayatkan dengan lafaz yang sama illa annahu yazidu fi lafdzil hadis ziyadatan laisat inda thiqati. Ya, jadi hanya saja dia menambahkan pada lafaz hadis dengan tambahan yang tidak ada pada perawi thiqah. Ya, jadi redaksinya sama nih, tapi ada tambahan.
Ada tambahan yang tidak ada pada perawi yang siko. Ini juga sama. Misalu dalika. Contohnya, Mahrajul Imam Ahmad ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya, jilid 3 halaman 99, 101 dan 282. Bukhari jilid 140 ya, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai dalam kitab Al-Yawmul Lailah ya, dan selain mereka dari jalur an Abdul Aziz bin Suhaib an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala. Apabila masuk WC, qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'isi. Walakin akhrajahu Ibnu Abi Syaibah, tetapi Ibnu Abi Syaibah mengeluarkan min tariq Abi Ma'syar Najih bin Abdurrahman Sindi ya. Wa huwa dhaiful hadis, dia dhaif hadisnya. An Abdullah bin Abi Thalha an Anasin radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-kanifa. Nah, ini sama ya. Qala bismillah. Nah, ini ada tambahan bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'isi. Wa wafaqa Abu Ma'syar as-siqati ya. Ini jama mana salim ya. Fi lafdzil hadisi ila anal khalafahum fi dzikri tasmiyati indal duhuli fa hadhihi ziyadatu munkaratun. Ya, jadi ini yang rawi dhaifnya itu namanya Abu Ma'syar tadi. Ya, jadi Abu Ma'syar berkesesuaian sesuai dengan para perawi siqat tadi dari segi lafaz hadis, tetapi dia berbeda dengan mereka dalam menyebutkan basmalah tasmiyah ketika masuk ya. Jadi kalau dari para perawi siqat yang lain tidak menggunakan bismillah, langsung Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Nah, sedangkan dia ada tambahan bismillahnya. Nah, tambahan bismillah ini tidak ada pada perawi siqat. Sehingga tambahan ini mungkar. Ya. Arabiatu ya, yang keempat ana rawi siko, bahwa rawi siko rawi sahih qad yu'adu hadisu munkaron. Terkadang hadisnya dinilai munkar ya. Idza tafarrada bi riwayatihi an amman du'ifa fihi. Ya, apabila dia menyendiri dengan periwayatannya dari orang yang didoibkan pada mereka, seperti hadis Ma'mar an Qatadah masalan. Seperti hadis Ma'mar dari Qatadah misalnya. Wa Ma'mar ibnu Rashid siqah hafid illa anna riwayatahu. Ya, hanya saja riwayatnya an Qatadah dhaifah. Dia nausami minhu wa huwa shaghir falam yahfad anhul asanida. Dia tidak menghafal darinya sanad-sanad. Faida tafarroda bihadisin an Qatadata. Apabila dia menyendiri dengan hadis dari Qatadah lam yutabihu alaihi siqat, tidak menyertainya para perawi siqat yang lain, au tafarroda biziyadatin anhu, atau menyendiri dengan tambahan darinya, karena tafarruduhu munkaron, maka ya menyendirinya itu adalah mungkar. Ya, jadi kadang rawi yang siko juga bisa dinilai hadisnya mungkar ketika dia meriwayatkan dari guru tertentu gitu. Ya, dari guru tertentu di mana misalnya dia mendengar hadisnya waktu kecil. Seperti di sini Ma'mar bin Rashid ya, ketika meriwayatkan dari Qatadah. Ya, karena dia waktu kecil. Nah, kalau itu menyendiri beda ya redaksinya dengan para perawi lain. Atau misalnya menyendiri yang meriwayatkan tanpa ada perawi lain ya yang meriwayatkan dengan periwayatan yang sama, ya maka itu dianggap mungkar. Walaupun secara rawinya sendiri sebenarnya dia sih gitu. Ma'mar bin Rashid itu. Nah, ini tentu perlu kejelian, makanya meneliti hadis itu bukan perkara yang enteng gitu. Ya, perlu kejelian. Jadi jangan dianggap enteng orang dalam meneliti hadis itu. Jadi kali ini rawinya sih kok, tapi dia lihat meriwayatkan dari siapa gitu. Dilihat. Kejeliannya luar biasa ya dalam para ahli hadis itu. Gitu.